Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Yirianti Rahmayani, JSPSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu tentang konsep belajar dan pembelajaran. Sebelum para pemateri menjelaskan tentang konsep belajar dan pembelajaran, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Indah Nurlinasari dan teman-teman saya yaitu Khairun Nisa, Muhammad Aziz Yaspin, Nadia Mahmudah, Nurhaida, dan Rizka Aulia Rahmida. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada para pemateri untuk memaparkan materinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nadia Mahmudah. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu belajar. Definisi belajar. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Secara harfiah, belajar adalah yang tidak tahu menjadi tahu. Secara keilmuan, belajar merupakan perilaku kognitif yang memerlukan tingkat keterbukaan kondisi tertentu yang menghasilkan perubahan perilaku atau disposisi untuk bertindak atau ditindaklanjuti. Secara umum, Imran tahun 1996 halaman 2, belajar adalah suatu upaya yang dimaksud untuk menguasai atau mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Nah, jadi dari definisi belajar tersebut, kita dapat mengetahui belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang dari tidak tahu menjadi tahu. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri belajar. Menurut Baharudin dan kawan-kawan, tahun 2011 halaman 15 menyimpulkan adanya beberapa ciri belajar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Ini berarti bahwa hasil dari belajar hanya dapat diamati dari tingkah laku, yaitu adanya perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil. Tanpa mengamati tingkah laku hasil belajar, kita tidak akan dapat mengetahui ada tidaknya hasil belajar. Yang kedua, yaitu perubahan perilaku relatif permanen. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-ubah. Tetapi perubahan tingkah laku tersebut tidak akan terpanjang seumur hidup. Yang ketiga, yaitu perubahan perilaku tersebut bersifat potensial, yaitu perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. Yang keempat, yaitu perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Yang kelima, pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Sesuatu yang memperkuat itu akan memberikan semangat atau dorongan untuk mengubah tingkah laku. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaida dengan nomor absen 56. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih jenis-jenis belajar itu. Menurut Bapak Fadilah Suralaga dalam buku Fisiologi Pendidikan membedakan jenis belajar menjadi 8. Yang pertama ada belajar abstrak, yang kedua ada belajar keterampilan, yang ketiga ada belajar sosial, yang keempat ada belajar pemecahan masalah, yang kelima ada belajar rasional, yang keenam ada belajar kebiasaan, dan yang ketujuh ada belajar apresiasi. Dan yang kedelapan ada belajar pengetahuan. Yang pertama yaitu belajar abstrak. Jenis belajar ini menggunakan berpikir secara abstrak. Yang dimaksud dengan abstrak tersebut adalah merupakan ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah yang tidak nyata. Contohnya seperti matematika, kimia yang memerlukan prinsip
konsep dan generalisasi. Nah, yang kedua yaitu ada belajar keterampilan. Jenis belajar satu ini menggunakan gerakan-gerakan motorik, yakni yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan neuromuskular, dengan tujuan memperoleh dan menguasai keterampilan jasmaniah tertentu. Yang ketiga ada belajar sosial. Jadi belajar sosial ini untuk memahami masalah-masalah dan teknik untuk memecahkan masalah tersebut dengan tujuan menguasai pemahaman dan kecakapan dalam memecahkan masalah-masalah lainnya yang bersifat kemasyarakatan. Yang keempat yaitu ada pemecahan masalah. Jadi, jenis belajar ini menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman dan kecakapan kognitif untuk memecahkan masalah tersebut secara rasional, lugas, dan tuntas. Yang kelima ada belajar rasional. Jadi belajar rasional ini menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan rasional sesuai dengan akal sehat dengan tujuan untuk memperoleh aneka ragam kecakapan dengan menggunakan konsep dan prinsip. Nah, selanjutnya ada belajar kebiasaan. Jadi jenis belajar kebiasaan ini yang mana proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan yang baru atau memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Yang itu ada belajar apresiasi. Yang dimaksud dengan belajar apresiasi ini yakni mempertimbangkan arti penting atau nilai suatu objek dengan tujuan agar siswa memperoleh dan mengembangkan kecakapan rana rasa yang dalam hal ini kemampuan untuk menghargai secara tepat terhadap nilai objek tertentu. Contohnya seperti apresiasi sastra, musik, dan sebagainya. Yang terakhir ada belajar pengetahuan, yang mana belajar dengan cara melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap objek pengetahuan tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dengan nomor absen 57 dengan NIM 2010 1253 20038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi pembelajaran. Pembelajaran secara umum adalah suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, di mana interaksi ini adalah suatu hubungan antara individu satu dengan individu lainnya ditandai dengan proses komunikasi sosial antara satu sama lain. Selanjutnya, ada 3 pendapat ahli mengenai definisi pembelajaran. Yang pertama yaitu Anita Ewalfok, di mana menurut Anita ini, pembelajaran adalah proses di mana pengalaman memberikan suatu perubahan terhadap pengetahuan dan tingkah laku yang kekal pada peserta didik. Sehingga menurut Anita ini, pembelajaran merupakan suatu pengalaman yang akan memberikan suatu perubahan baik dari pengetahuan maupun tingkah laku pada peserta didik. Yang kedua yaitu Syaiful Sagala, di mana menurutnya pembelajaran adalah proses membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori pendidikan yang merupakan penentuan keberhasilan dari suatu pendidikan. Sehingga menurut Sagala ini, pembelajaran itu ada proses memberikan suatu pelajaran kepada peserta didik menggunakan teori maupun menggunakan asas yang akan menentukan keberhasilan dari pendidikan yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga yaitu Corey, di mana menurut Corey ini pembelajaran adalah suatu proses di mana suatu lingkungan sengaja dikelola dan dirancang untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku atau dalam situasi khusus dan dan bagaimana responnya terhadap situasi tertentu. Dari pengertian definisi pembelajaran secara umum dan definisi pembelajaran menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses di mana suatu kegiatan yang sengaja disusun dan dirancang agar terciptanya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, di mana tujuan pembelajaran yang ingin dicapai seperti ada bagaimana metode belajar yang ingin dicapai, bagaimana fasilitas
pembelajaran yang ingin dicapai, sehingga keterkaitan antara komponen-komponen yang lain menentukan keberhasilan dalam suatu pembelajaran. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Yasmin. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang ciri-ciri pembelajaran. Yang pertama yaitu memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk peserta didik dalam suatu perkembangan tertentu. Yang dimana tujuan ini menjadi acuan untuk menentukan jenis materi pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Tanpa tujuan yang jelas, tentunya pembelajaran akan menjadi kegiatan tanpa arah, tanpa fokus, dan menjadi tidak efektif. Yang kedua, terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan dan didesain. Hal ini untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, adanya fokus materi ajar, terarah, dan terencana dengan baik. Yang keempat, adanya aktivitas peserta didik merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Contoh-contoh aktivitas belajar, misalnya membaca, melihat gambar, bertanya, memberikan tanggapan, menulis cerita. Nah, dengan kata lain, aktivitas belajar merupakan segala sesuatu yang dilakukan dan mempengaruhi proses belajar itu sendiri. Berikutnya ada aktor pendidik yang cermat dan tepat. Selanjutnya, terdapat pola aturan yang ditaati pendidik dan peserta didik dalam proporsi masing-masing. Yang ketujuh, mempunyai limit waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir, evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi hasil. Nah, evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Aulia Rahmida dengan nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai apa itu perbedaan dari belajar, perbedaan dari pembelajaran, dan juga perbedaan dengan mengajar. Jadi, baik di sini kita terlebih dahulu membahas tentang belajar. Kita harus mengetahui apa itu belajar. Jadi, di sini ada sebuah ilustrasi yang menceritakan tentang seseorang yang sedang berkendara sepeda motor tetapi tidak menggunakan helm ketika berkendara di jalan raya. Kemudian, seseorang tersebut mengalami kecelakaan dan juga mengalami luka di bagian kepalanya. Sekaligus, pengendara tersebut mendapatkan sanksi karena telah melanggar peraturan. Nah, setelah kejadian itu, si pengendara tadi itu menjadi sadar dan juga setiap ingin berkendara, pengendara tersebut selalu menggunakan helm kemanapun dia ingin bepergian. Dari situlah kita dapat menyimpulkan bahwa belajar itu adalah suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman. Nah, maka itulah yang dinamakan dengan belajar. Kemudian, ada juga yang dinamakan dengan pembelajaran. Pembelajaran ini adalah suatu proses interaksi yang terjadi antara peserta didik dengan seorang pendidik, atau bisa kita sebut dengan guru atau juga seorang dosen pada suatu lingkungan belajar. Maksud dari pembelajaran di sini adalah kegiatan dari belajar itu. Oleh karena itu, belajar dan pembelajaran ini saling berhubungan. Tanpa adanya proses belajar, maka tidak ada pula yang dinamakan dengan proses pembelajaran. Maka dari itulah yang dinamakan dengan pembelajaran. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan mengajar. Mengajar ini seperti aktivitas yang mengatur lingkungan dengan sebaik-baiknya, dan juga mengajar ini dihubungkan dengan anak atau siswa, sehingga terjadilah proses yang dinamakan dengan mengajar. Mengajar ini adalah sebuah upaya untuk menciptakan kondisi yang pas untuk berlangsungnya kegiatan belajar bagi para siswa. Contohnya di sini ada seorang guru yang menggunakan metode mengajar dengan cara bervariasi. Seperti gini, sebelum masuk ke inti pelajaran, terlebih dahulu buatlah siswa kita itu rileks
dengan menyanyikan beberapa lagu kah atau juga menyisipkan beberapa yel-yel agar siswa kita itu menjadi semangat dalam belajarnya. Selain itu juga dapat juga kita menyisipkan sebuah games dalam pelajaran. Asalkan gamesnya itu berhubungan dengan pelajaran yang kita ajarkan pada hari tersebut. Dengan begitu siswa tidak akan mudah bosan dengan pembelajaran. Nah, maka itulah yang dinamakan dengan mengajar. Dari ketiga uraian itu, kita dapat mengetahui apa itu perbedaan dari belajar, perbedaan dengan pembelajaran, dan juga perbedaannya dengan mengajar. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah pemaparan dari para pemateri. Dari materi di atas bisa kita simpulkan bahwa belajar merupakan proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik dan pendidik, kemudian sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dengan begitu berakhirlah presentasi dari kelompok 1. Saya mewakili kelompok 1. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi terdapat kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.